Selamat siang, perkenalkan saya Komang Dandi Andriadi. Saya adalah mahasiswa dari program studi S2 Akuntansi Undiksa. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengolahan data panel dengan menggunakan software Stata. Nah, dalam penjelasan kali ini, saya akan bagi menjadi 3 sesi. Yang pertama, pengolahan data panel menggunakan software Stata dengan model intervening. Kemudian, pengolahan data panel dengan Stata dengan model moderating. Dan yang terakhir, tambahannya yaitu penjelasan mengenai transformasi data. Dalam hal ini, transformasi data yang diperuntukkan untuk mengatasi data yang tidak berdistribusi normal. Ini sesi yang pertama mengenai pengolahan data panel dengan Stata model intervening. Nah, sebelum beranjak lebih jauh, sebelumnya perlu dijelaskan mengenai apa itu data panel. Data panel merupakan gabungan antara data runtut waktu atau yang disebut dengan time series dan data silang cross section. Atau dengan kata lain, data panel itu dapat didefinisikan atau merupakan data dari beberapa individu sama yang diamati dalam kurun waktu tertentu. Seperti dilihat di slide, individu yang sama, dalam hal ini nomor individu 1, diamati dalam kurun waktu tertentu dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Begitu pula berlaku untuk individu 2, individu 3, dan individu 4 yang diamati dari tahun 2016 sampai dengan 2020. Nah, data yang seperti ini merupakan atau dapat dikategorikan sebagai data panel. Nah, untuk data panel, ada salah satu software yang cukup powerful digunakan dalam mengolah data panel, khususnya pemodelan dengan menggunakan SEM, yaitu menggunakan software Stata. Adapun langkah-langkah pengolahan data panel model intervening dengan menggunakan software Stata, yaitu yang pertama persiapan pengolahan data, selanjutnya statistik deskriptif, selanjutnya uji korelasi, selanjutnya uji regresi, selanjutnya uji pengaruh langsung dan tidak langsung, kemudian uji kelayakan data atau uji asumsi klasik, kemudian uji model yang paling sesuai. Dalam hal ini ada 3 tes, yaitu Chow test, LM test, dan Hausman test. Langkah yang pertama yaitu persiapan pengolahan data. Untuk data pada kesempatan ini, saya sudah mempersiapkan data penelitian data panel yang bisa diolah di software Stata. Kita lihat terlebih dahulu untuk datanya. Sembari menunggu, kita bisa lihat model penelitian dengan menggunakan variabel intervening yang akan kita olah pada kesempatan ini, yang mana
Model penelitiannya terdiri dari 6 variabel independen atau X, yaitu X1, X2, X3, X4, dan X5. 2 variabel terikat yang mana satu variabel terikat Y1 berperan sebagai variabel intervening dan satu variabel terikat yaitu Y2 kemudian ditambahkan dengan 2 variabel kontrol yaitu CX7 dan CX8. Untuk data interveningnya terlihat seperti di layar. Ini data yang akan kita olah pada kesempatan kali ini, yang mana kolom pertama itu menunjukkan, dalam hal ini diasumsikan merupakan sebuah perusahaan. Jadi nomor 1 merupakan PTA, nomor 2 merupakan PTB, nomor 3 merupakan PTC, dan seterusnya. Kemudian untuk kolom year itu diisi dengan angka tahun dari tahun 2016 sampai 2020 karena range pengamatannya kita ambil 5 tahun. Kemudian ini variabel terikatnya, kemudian ini variabel intervening, kemudian ini variabel independen, bebas ada 6, dan 2 variabel kontrol. Nah, data ini yang akan kita olah pada kesempatan kali ini. Kemudian kita tutup. Nah, ini data sajian di Microsoft Excel. Sama seperti yang barusan tertampil. Nah, ini lanjut ke persiapan pengolahan data. Sebelumnya, mohon maaf. Sebelumnya, pada kesempatan ini, sebelum kita mengolah data menggunakan software Stata, tentunya kita diharuskan untuk menginstal softwarenya. Kebetulan pada kesempatan ini saya sudah menginstal di laptop. Sebagaimana tampilan software Stata seperti ini setelah dibuka. Nah, untuk memasukkan data atau menginputkan data seperti arahan di slide nomor 8 ini, kita bisa mengkopinya dari file Excel. Kita copy terlebih dahulu datanya. Setelah di-copy, kita bawa ke software Stata dengan cara mengklik window data editor. Kita pastekan. Kemudian akan muncul peringatan, is the first row data or variable name? Nah, dalam hal ini kita pilih yang kedua, karena first row atau baris pertama itu merupakan nama dari variabel kita. Seperti tertampil di layar. Nah, dalam hal ini masih ada data yang berwarna merah. Kita lihat di slide. Jika data berwarna merah, kita harus mendistring data. Lakukan setting kolom untuk nomor dan tahun sesuai yang tertulis di data yang di-copy ke Stata. Nah, kebetulan dalam hal ini datanya yang berwarna merah adalah X4. Jadi, kita diharuskan untuk
menginputkan sintak desstring replace. Kita masukkan di kolom komen. Oke, setelah memasukkan sintak desstring replace, tentunya yang tadi berwarna merah X4 berubah menjadi warna hitam. Kita tutup saja. Setelah itu dilanjutkan dengan penggunaan sintak stsetNoyer. Ini untuk menyeting ya kolom nomor dan tahun. Kita pastekan di kolom komen. Setelah kita pastekan, berarti data sudah siap diolah lebih lanjut. Kemudian lanjut ke slide berikutnya. Setelah data siap diolah, kemudian langkah selanjutnya yaitu kita melakukan atau membuat analisis statistik deskriptifnya dengan menggunakan sintak seperti yang tertampil di layar, stsum, diikuti dengan variabel-variabelnya, kemudian kita pastekan. Nah, ini merupakan mohon maaf, kita ulang, tadi ada sedikit kendala. Nah, ini stsum-nya. Nah, ini merupakan statistik deskriptif dari variabel-variabel Y1, Y2, X1 sampai X6 dan dua variabel kontrol yaitu CX7 dan CX8. Dalam analisis statistik deskriptif, data-data yang mungkin diperlukan yaitu rata-rata, kemudian standar deviasi, nilai minimum dan nilai maksimum. Setelah dilakukan analisis statistik deskriptif, dilanjutkan dengan uji korelasi dengan menggunakan sintak CORR. Nah, ini untuk hasil dari nilai korelasi di antara berbagai variabel yang kita ambil, yang kita teliti. Diambil contoh misalkan korelasi antara variabel Y1 dengan Y2 sebesar 0,6392. Begitu pula dengan variabel-variabel yang lain, misalkan ambil contoh korelasi antara X1 dengan Y2 yaitu sebesar 0,2048. Dalam hal ini jika kita korelasikan dengan sesama variabelnya, pasti akan menghasilkan nilai korelasi 1 karena datanya sama. Misalkan ambil contoh dikorelasi antara Y2 dengan Y2 menghasilkan nilai korelasi 1. Begitu untuk variabel-variabel selanjutnya, variabel-variabel yang lainnya. Lanjut, setelah kita melakukan uji korelasi, kita melakukan uji regresi. Uji regresi yang untuk model ini X1 sampai X6 terhadap Y dengan menggunakan sintaks regress diikuti dengan
nama variabelnya. Nah, untuk model ini, mohon maaf, untuk hubungan antara X1 dengan X6 secara parsial terhadap Y1, kita dapat lihat dari nilai atau pada kolom T dan kolom P lebih besar T. Kita bisa menggunakan nilai T, kemudian kita bandingkan dengan T tabel, atau menggunakan nilai probabilitasnya atau signifikansinya. Dalam hal ini, jika nilainya atau nilai probabilitasnya atau nilai signifikansinya itu di bawah 0,05, dapat dimaknai bahwa ada pengaruh. Kalau di atas 0,05 berarti tidak ada pengaruh. Kemudian hal yang perlu kita lihat adalah pada kolom koefisien. Ini merupakan koefisien dari regresinya. Mungkin nilai yang lainnya mungkin kita bisa lihat pada R square. Ini koefisien determinasi dengan menggunakan nilai R square atau nilai R square yang disesuaikan atau adjusted R square. Nah, untuk analisis regresi ini dapat kita lihat untuk yang berpengaruh adalah X1 terhadap Y dengan pengaruh positif, X2 terhadap Y dengan pengaruh positif, X3 terhadap Y1 ya, mohon maaf tadi Y1 itu berpengaruh negatif. Kemudian X6-nya berpengaruh positif terhadap Y1. Sisanya X4 dan X5 itu tidak berpengaruh terhadap Y1. Setelah kita melakukan regresi pada variabel X1 sampai X6 terhadap Y1, kemudian langkah selanjutnya yaitu kita melakukan regresi lagi ya. Regresi lagi dengan melibatkan variabel Y2-nya dengan sintaks sebagai berikut. Dapat terlihat di layar bahwasannya yang berpengaruh itu variabel Y1, X1, kemudian X3, kemudian X4, kemudian ini kan variabel kontrol, jadi tidak dibuatkan hipotesis ya. Jadi yang itu berpengaruh itu adalah Y1 terhadap Y2, kemudian X1 terhadap Y2, kemudian X3 terhadap Y2, kemudian X4 terhadap Y2. Sedangkan X2 terhadap Y2, kemudian X5 terhadap Y2, kemudian X6 terhadap Y2 itu tidak berpengaruh. Jadi ini melibatkan variabel Y1 dan Y2-nya. Belum memposisikan Y1 sebagai variabel intervening. Nanti setelah ini baru kita posisikan sebagai variabel intervening, jadi kita tahu ada pengaruh langsung atau tidak, kemudian ada atau tidak pengaruh tidak langsung. Dilanjutkan. Nah, untuk pemaparan selanjutnya mengenai uji pengaruh langsung dan uji pengaruh tidak langsung, dilakukan dengan dua langkah. Pertama, mengolah data SEM dengan sintaks sebagai berikut. Kita kopikan dan kita pastekan. Nah, ini kita membuat data SEM-nya ya. Kemudian setelah kita membuat data SEM-nya, baru kita bisa melihat bagaimana pengaruh langsung dan tidak langsungnya dengan menggunakan sintaks ini. Kita copy, paste. Dapat dilihat di layar. Untuk melihat pengaruh langsung, kita dapat lihat di bagian tabel direct effect ini.
direct effect. Ini pengaruh X1 terhadap Y1, kemudian ini pengaruh X1 sampai X6 beserta Y1 terhadap Y2. Jadi kita bisa lihat untuk apakah berpengaruh atau tidak, kita bisa lihat di nilai P lebih besar Z ini. Kita bisa lihat di sini, jika nilainya berada di bawah 0,05 berarti signifikan, berarti ada pengaruh. Entah itu pengaruh positif atau negatif, kita bisa lihat di nilai koefisien apakah nilainya positif atau negatif. Kalau nilainya positif berarti dia berpengaruh positif. Jika nilainya negatif berarti dia berpengaruh negatif. Dalam hal ini sama seperti yang sebelumnya saya jelaskan mengenai regresi yang saat kita meregres. Kemudian kita langsung saja ke bagian tahap pengaruh tidak langsungnya. Pengaruh tidak langsung kita bisa dilihat di tabel indirect effect. Indirect effect ini pengaruh tidak langsungnya. Jadi yang bisa terlihat dari X1 sampai X6 atau yang muncul angkanya, karena yang bisa dilihat pengaruh tidak langsungnya hanya variabel X1 sampai X6 saja melalui X1 sebagai variabel intervening. Jadi kita bisa lihat pengaruh tidak langsung yang signifikan itu adalah X1, X2, X3, dan X6 karena nilainya berada di bawah 0,05 itu berpengaruh tidak langsung terhadap Y2 melalui Y1. Sedangkan X4 dan X5 nilainya tidak signifikan atau berada di atas 0,05, jadi tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh tidak langsung terhadap Y2 melalui Y1. Kemudian dilanjutkan setelah kita menguji pengaruh langsung dan tidak langsung, dilanjutkan untuk ini pengaruh tidak langsungnya. Nah, dilanjutkan ke bagian tahap uji asumsi klasik. Yang pertama uji asumsi klasik pada data panel sebenarnya ada 4 yang paling umum. Ada uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Sebenarnya tidak ada justifikasi mutlak atau absolut mengenai urutan tersebut. Jadi kita bisa memilih yang mana duluan, boleh. Dalam hal ini, saya contohkan yang pertama dilakukan adalah uji multikolinearitas. Dan jika memang Bapak Ibu mau uji normalitas, uji heteros, atau uji autokorelasi mau duluan, disilakan, tidak masalah. Dalam hal ini saya utamakan saya uji terlebih dahulu adalah uji multikolnya. Untuk pengujian multikolinearitas, pengujian asumsi klasik biasanya dilakukan setelah running common effect. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya kesalahan penggunaan residual. Berikut adalah langkah-langkah pengujian asumsi klasiknya. Untuk uji multikolinearitas, dilakukan running regresi standar atau common effect sebelum FIP diuji dengan sintaks sebagai berikut, diikuti dengan komen FIP untuk persamaan 1. Selanjutnya uji multikolinearitas untuk persamaan 2, diikuti dengan sintaks yang dipergunakan FIP. Kita copy paste saja sintaknya atau boleh diketik sendiri juga bisa. Regresi sampai X6. Regresi sampai dari X1, X6 terhadap Y1. Kemudian setelah kita regres, regresikan, kemudian diikuti dengan nilai FIP, diikuti dengan sintaks FIP.
terlihat nilai fit-nya adalah 2,26. Kemudian itu kan ada dua tahapan, itu tahap 1 sudah, tahap 2 sekarang. Untuk persamaan 2, mohon maaf. Dengan sintak ini, regress sampai variabel kontrolnya. Dan diikuti dengan fit ya, seperti saja. Terlihat ada dua nilai fit. Fit yang pertama 2,26, fit yang kedua 2,70. Hasilnya sebesar 2,26 dan 2,70. 2,26 dengan 2,70. Yang mana nilai ini menandakan bebas dari masalah multikolinearitas. Nah, ini untuk cut off-nya, apabila min FIF kurang dari 10, maka dikatakan bahwa model memenuhi asumsi non-multikolinearitas atau bebas masalah multikol. Bila tidak lolos fit, maka data bisa ditransformasi. Misalkan transformasi menggunakan logaritma, atau menambah dan mengurangi data dengan melihat kandungan fit yang sangat tinggi. Masalah multikolinearitas terjadi umumnya karena pergerakan data antar variabel independen terlalu banyak kesamaan. Jadi dalam hal ini kebetulan uji multikolinearitasnya sudah lolos karena nilai fit berada di bawah 10, yaitu 2,26 dan 2,70. 2,26 dengan 2,70. Jadi tidak ada masalah. Karena tidak ada masalah, jadi dilanjutkan untuk uji asumsi selanjutnya. Uji asumsi selanjutnya yaitu uji autokorelasi. Bila stata baru digunakan, maka install terlebih dahulu dengan kondisi internet sebelum uji autokorelasi. Nah, ini simak untuk kita mendownload resource secara online karena kita perlu koneksi ke internet sebelum kita dapat menguji uji autokorelasi pada data panel. Kita copy paste sintak tersebut, kemudian kita enter. Ditunggu sampai seperti muncul tampilan berikut. Setelah itu dilanjutkan. Nah, uji autokorelasi dilakukan running regresi standar atau common effect dengan sintak ini. Dengan sintak yang dipergunakan ini, uji autokorelasi dilakukan running regresi standar atau common effect. Kita harus melakukan running common effect dulu ya. Baru kita bisa menggunakan sintak untuk autokorelasi. Kita copy dulu, paste. Setelah kita masukkan sintak common effect-nya, kemudian kita masukkan sintak untuk uji autokorelasi. Terlihat nilai prob F ya, 0,5772, yang mana nilai ini mengindikasikan bahwa data penelitian bebas dari masalah autokorelasi. Yang mana nilai titik cut off-nya yaitu bila mana nilai prob F itu lebih kecil dari tingkat signifikasi 0,05, maka mengindikasikan terjadinya autokorelasi atau pelanggaran asumsi non-autokorelasi. Nah, sebaliknya, jika nilai prob F itu lebih besar dari tingkat signifikasi, maka bebas autokorelasi. Masalah autokorelasi dapat diatasi dengan metode GLS ya, dengan sintak yang dipergunakan sebagai berikut. Nah, dalam hal ini sudah bebas dari autokorelasi karena nilai prob F-nya lebih besar dari tingkat signifikansi, maka bebas autokorelasi. Nah, karena sudah bebas dari masalah autokorelasi, kita lanjutkan untuk uji asumsi klasik selanjutnya yaitu uji heteroskedastisitas ya.
Uji heteroskedastisitas dilakukan running regresi standar atau common effect dengan sintak berikut. Setelah di running effect, di running common effect, kemudian kita masukkan sintak test untuk common effect. Ini nilai titik cut off-nya, prop chi square nya diperoleh 0,00. Kita coba memasukkan sintak-sintak ini ke stata. Mohon maaf ini karena layarnya di split jadinya acak-acakan angkanya. Ya oke, biar bagus kelihatan. Kemudian tes ya. Oke. Terlihat nilai prop chi square 0,0000. Karena nilainya itu di bawah signifikansi ya. Ini. Tuh, apabila nilai prop chi square lebih kecil dari tingkat signifikasi, maka mengindikasikan terjadinya heteroskedastisitas atau pelanggaran asumsi homokedastisitas. Jika terbukti terjadi pelanggaran heteroskedastisitas, maka solusinya dilakukan regresi robust. Nah, dalam hal ini lebih kecil dari tingkat signifikansi. Jadi dapat disimpulkan ada gejala heteroskedastisitas yang mana gejala tersebut dapat diatasi dengan menggunakan regresi robust. Sintak yang dipergunakan untuk CE ya, common effect-nya ini regress langsung diakhiri dengan robust. Untuk fixed effect dan random effect menggunakan sintaknya ini diakhiri dengan FE robust, kalaupun random effect-nya diakhiri oleh RE robust. Yang mana nanti setelah di robust, nah hasil regresi robust tersebut yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk hipotesis yang sudah dirumuskan sebelumnya. Nah, sebelum kita memperbaiki data karena terindikasi adanya gejala heteroskedastisitas, maka langkah selanjutnya yaitu sebelum kita bisa menarik kesimpulan, jadi kita harus memilih terlebih dahulu model mana yang paling sesuai. Dalam data panel ada 3 model, yaitu common effect, kemudian fixed effect, dan random effect. Yang mana dari ketiga model ini yang paling sesuai itu harus dipilih. Ada 3 uji. Ada uji Chow test, ada uji LM test, dan uji Hausman test. Kalau uji Chow test itu membandingkan antara common dengan fixed. Kalau uji LM itu membandingkan antara fixed dengan random. Kalau uji Hausman itu membandingkan data fixed effect dengan random. Mohon maaf, tadi Chow test itu dibandingkan antara model common dengan fixed, kemudian LM digunakan untuk membandingkan antara common dengan random, kemudian untuk Hausman membandingkan antara random dengan fixed ya. Jadi kita mulai dari sini dulu. Sintak yang pertama untuk melihat common effect-nya ya. Sintaknya ini kita lepas, kita masukkan semuanya dulu. Kemudian untuk fixed effects-nya, fixed effect. Kemudian untuk random effect.
dilanjutkan dengan tes 0 dengan estimate store random. Dan yang terakhir Houseman fix random. Nah, setelah kita masukkan semua sintak, langkah selanjutnya ya kita membandingkan ya model yang mana yang paling sesuai dengan menggunakan 3 tes. Yang pertama Chow test, yang kedua LM test, yang ketiga Houseman test. Chow test melihat model mana yang terbaik di antara common effect atau fixed effect. Nilai yang digunakan adalah nilai rho pada model fixed effects. Nilai rho pada model fixed effects ya. Kita bisa lihat di sintak ini nilai rho. Nah, ini nilai rho-nya. Nilai rho yang diperoleh jika nilai rho di atas 0,5, maka model fixed effect lebih baik daripada model common effect. Jika yang terjadi sebaliknya, maka model common effect lebih baik daripada model fixed effect. Hasil nilai rho sebesar 0,6388913. Tes regress. Ini ya nilai rho-nya yang ini dipakai ya. Nilai rho-nya 0,6388913 ya. Nilai rho untuk ST-reg-nya. Dalam hal ini lebih besar dari 0,5, maka fixed effect yang lebih baik daripada common effect untuk tes yang pertama. Kemudian dilanjutkan untuk LM test ya. Tadi tes yang pertama fixed effect yang lebih baik. Kemudian untuk tes yang kedua LM test bisa menggunakan LM test melihat model yang mana yang terbaik di antara common effect dan random effect. LM test digunakan untuk membandingkan antara model common dan random. Lihat dari hasil sintak yang digunakan setelah itu. ST-reg ya. RE. Tadi kan FE, sekarang yang RE. Ini. ST-reg RE, ST test 0. Ini. Kita bisa lihat nilai prob chi-square, chi-bar square ya. Sebentar. Nah ini ST test 0, ST test 0. Ini ya. Nah, setelah dilihat dari sintak yang dipergunakan setelah itu adalah setelah sintak ST test 0 ya. Ini ST test 0. Ini lihat nilai prob chi-bar square 0,0000 sekian. Yang mana pada uji LM test karena nilai prob chi-bar square-nya lebih kecil dari tingkat signifikansi, maka random effect yang dipilih ketimbang common effect. Sebelumnya dari Chow test fixed effect, kemudian dari LM test ternyata random effect. Jadi kan kita belum bisa menarik kesimpulan apakah apakah fixed effect atau random effect. Jadi kita perlu tambahan uji lagi satu, yaitu Houseman test ya. Houseman test itu merupakan salah satu uji yang membandingkan antara mana sih yang model yang terbaik antara fixed effect atau random effect. Karena dari hasil Chow test itu menghasilkan fixed effect yang lebih baik, kemudian LM test itu menghasilkan random effect yang lebih baik. Nah, sekarang antara fixed effect dan random effect ini dibandingkan dengan menggunakan uji Houseman.
Uji Hausman kita bisa lihat dengan penggunaan sintak Hausman fix random ya. Prop chi-square. Hausman fix random ini prop chi-square. Untuk memutuskan mana model yang baik bisa dilihat dari nilai prop chi-square. Jika nilai prop chi-square lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05, maka model fix effect lebih baik. Jika sebaliknya, maka random effect yang lebih baik. Dalam hal ini nilai dari prop chi-square itu nilainya 0,000, yang mana sesuai dengan kriteria ini mengindikasikan bahwa model fix effect lebih baik ketimbang random effect. Jadi, berdasarkan ketiga uji tersebut, dapat disimpulkan bahwa dari ketiga model yang tersedia, yaitu common effect, fixed effect, dan random effect, pada data penelitian ini, itu model yang paling baik dan paling sesuai adalah model fixed effect berdasarkan ketiga uji tersebut. Karena kita sudah tahu model yang terbaik adalah fixed effect, dilanjutkan. Nah, karena tadi kan model yang terbaik adalah fixed effect dan menggunakan robust karena terjadi indikasi heteroskedastisitas, maka untuk mengatasinya, jadi kita bisa menggunakan regresi robust dengan sintak yang disesuaikan dengan pemilihan model terbaik pada fixed effect sintaknya ini. Jadi untuk penarikan kesimpulan, apakah ada pengaruh atau tidak berpengaruh, jadi kita menggunakan regresi robust dengan model fixed effect ya. Nah, terlihat di slide. Nah, kita dapat lihat di nilai T atau P, nilai T ini atau nilai probabilitasnya atau nilai signifikannya. Dari hasil robust, ternyata yang berpengaruh itu X1 pengaruhnya positif terhadap X1, kemudian X2 pengaruhnya positif terhadap Y1, kemudian X3 juga ya berpengaruh negatif terhadap Y1, kemudian X6 berpengaruh negatif dan berpengaruh positif terhadap Y1, sedangkan yang tidak berpengaruh adalah nilai ini karena di atas 0,05, nilai X4 dan nilai X5. Jadi kesimpulan yang akan disajikan dalam laporan hasil penelitian adalah menggunakan yang ini. Baik, untuk sesi yang pertama dengan model intervening ya. Kemudian untuk lanjut ke sesi yang selanjutnya itu pengolahan data panel dengan software Stata menggunakan model moderasi. Baik, dilanjutkan dengan model moderasi. Kita buka dulu file moderasinya. Karena ini sudah selesai, jadi kita close saja. Don't save. Oke. Kemudian kita buka ini moderasinya. Data moderasinya kita buka dulu sambil menunggu. Nah itu untuk langkah-langkah pengujian di moderasi. Sebenarnya lebih simpel. Kita melakukan persiapan, kemudian kita langsung ke uji moderasi ya. Nah ini untuk modelnya ya, modelnya ada 4 variabel independen X1 sampai X4, kemudian ada satu variabel terikat itu Y, yang mana dari hubungan antara X1, X2, X3, dan X4 dimoderasi oleh variabel Z. Datanya seperti ini, ada satu variabel terikat, 4 variabel independen X, dan satu variabel moderasi. Kemudian kita buka dulu software statanya. Baik,
sebelum melakukan pengujian lebih lanjut, ini kan contoh datanya sama seperti ini. Kita copy dulu sama seperti yang tadi. Saat persiapan pengolahan data, kita copy dulu file datanya ke Stata. Di copy. Kemudian kita masukkan ke Stata, data editor, kita paste, treat first row as the variable name. Masih ada yang merah. Jika berwarna merah, kita gunakan di string data dengan sintak ini. Kita melakukan di string data. Jadi sudah tidak merah lagi, kita close saja bisa. Kemudian setting untuk nomor dan tahun dengan sintak ini. Kemudian dilanjutkan dengan sebelum kita melakukan uji moderasi, kita lakukan terlebih dahulu regresi ya. Kita lihat dulu bagaimana pengaruhnya, pengaruh parsialnya. Nah ini, sama seperti tadi, bisa dilihat di nilai T atau nilai probability-nya atau nilai signifikannya. Untuk X1 berpengaruh positif, X2 berpengaruh positif juga terhadap Y, kemudian X3 berpengaruh positif terhadap Y, dan X4 berpengaruh positif terhadap Y. Jadi keseluruhan variabel, ini modelnya, X1, X2, X3, X4 berpengaruh terhadap Y sebelum adanya moderasi ya. Nilai kita bisa lihat nilai dari sini, kemudian koefisien regresinya di sini, dan nilai koefisien determinasinya kita bisa lihat dari sini. Lanjut, kemudian, nah sekarang baru kita masuk ke dalam tahapan uji moderasi. Variabel moderator adalah variabel yang terlibat dalam interaksi dengan variabel lain dalam model sedemikian rupa, sehingga pengaruh variabel lain tergantung pada nilai variabel moderator. Yang mana Z merupakan variabel moderator ya. Ini Z merupakan variabel moderator. Nah, untuk memposisikan Z sebagai variabel moderator itu ada sintaknya. Sintaknya ini. Kita copy saja. Kita enter. Setelah kita posisikan Z sebagai variabel moderator, maka langkah selanjutnya adanya interaksi pengalian ya antara variabel moderator dengan variabel dependent. Sintaknya seperti ini. Kita copy saja, copy dan paste. Sudah tidak ada spasi, cek karena tidak boleh ada spasi ya di akhir-akhir. Jika sudah, kita enterkan. Langkah selanjutnya yaitu setelah kita menginteraksikan ya antara variabel moderator dengan variabel X-nya, kemudian baru kita bisa menguji pengaruh terhadap Y dengan menggunakan sintak ini. Regress variabel-variabel interaksinya. Terlihat seperti tampilan di bawah ya. Sama seperti interpretasi regresi sebelumnya, kita bisa dilihat di nilai T ini atau nilai probabilitasnya. Oke, variabel X1 setelah diinteraksikan atau dimoderasikan dengan Y memperoleh nilai signifikansi 0,108 di atas 0,05, jadi tidak signifikan, jadi tidak berpengaruh.
Kemudian X2 setelah diinterasikan dan dimoderasikan mendapat nilai signifikasi 0,024 di bawah 0,05. Jadi dia berpengaruh terhadap Y, memperkuat hubungan maksudnya. Kemudian X3 signifikan, berarti adanya variabel Z itu memperkuat hubungan antara variabel X3 terhadap Y. Mohon maaf, isinya ada nilai koefisiennya negatif ya. Itu dia memperlemah. Kemudian untuk S4 di atas 0,5, jadi dia tidak memperkuat atau tidak memperlemah. Baik, dilanjutkan untuk sesi berikutnya, untuk advanced session ya, mengenai transformasi data. Tadi saya contohkan di sesi pertama dengan menggunakan model intervening. Itu untuk asumsi kan sebenarnya ada 4, tapi untuk uji normalitas itu belum sempat dijelaskan karena itu ada session khusus yang membahas tentang normalitas yang mana saya kombinasikan dengan pemahaman mengenai transformasi data. Untuk datanya sebentar, ini karena sudah selesai moderasi kita tutup. Untuk datanya data uji normalitas sudah disiapkan. Kemudian sambil menunggu, karena ini sudah selesai untuk hasil uji moderasi, kita tutup saja. Kita buka yang baru. Untuk data uji normalitas, sambil menunggu, mohon bersabar. Sama seperti langkah sebelumnya, kita copy datanya. Kemudian kalau ada data yang berwarna merah, kita di string data, kemudian lakukan setting nomor dan tahun. Ini datanya. Jadi tidak disertakan variabel intervening dan moderasi. Simple, sederhana, ada 3 variabel independen X1, X2, dan X3, ada 1 variabel tricap. Saya copy datanya untuk dimasukkan ke stata. Kemudian masuk ke software stata, window, data editor. Kita paste di data editor, treat first row as variable name, masih ada yang berwarna merah. Kemudian kita di string supaya hilang merahnya. Masukkan ke stata, di string terlebih dahulu sampai tidak ada data yang berwarna merah. Close saja, kemudian kita setting untuk nomor dan tahun. Setelah langkah tersebut selesai, langkah selanjutnya kita menguji normalitas datanya. Ada 3 cara uji normalitas yang banyak digunakan dengan menggunakan software stata. Yang pertama, Shapiro-Wilk dengan sintak sebagai berikut. Nah, yang ini digunakan untuk sampel yang berjumlah 30-50. Kemudian Shapiro-Francia dengan sintak ini digunakan untuk sampel 30-2000. Kemudian ada Skewness-Kurtosis dengan sintak ini. Dan uji ini dapat digunakan untuk sampel berapa saja. Dan ini paling banyak digunakan oleh peneliti dengan menggunakan stata. Jadi pada kesempatan kali ini saya putuskan untuk menggunakan Skewness-Kurtosis. Jadi kita copy sintaknya. SKTest. Ya, kebetulan pada saat ini kita harus menguji keseluruhan variabel. Ya, keseluruhan variabel. Karena ada variabel
dari Y dari Y, kemudian ada X1, X2, X3 ya. X1, X2, X3, enter. Nah, kita bisa lihat di bagian nilai prop chi-square. Kalau di atas 0,05 berarti data terdistribusi normal. Nah, ini nilainya. Jadi yang terdistribusi normal hanya Y dan di atas 0,05, X2 di atas 0,05. Jadi yang tidak terdistribusi normal itu ada dua variabel, yaitu X1 dan X3, karena keduanya berada di bawah 0,05. Perlakuan selanjutnya yaitu untuk data X1 dan X3 harus dilakukan transformasi data supaya memenuhi asumsi normalitas. Caranya dengan menggunakan bantuan software Stata sendiri. Dengan sintak bisa kita menggunakan ini, klik menu statistik, kemudian summary table test dan sebagainya, tapi kita juga bisa menggunakan sintak ladder. Yang pertama dalam hal ini yang perlu kita perbaiki datanya, transformasikan datanya itu X1. Jadi kita perbaiki X1 terlebih dahulu. Setelah kita ladder, kita bisa lihat di nilai P chi-square. Jika nilainya di atas 0,05, jadi hal tersebut dapat disimpulkan bahwa itu bisa transformasi itu bisa kita adopt untuk membantu dalam membuat data yang sebelumnya tidak normal menjadi normal. Nah, dalam hal ini kita bisa lihat nilai P chi-square yang di atas 0,05 hanya satu, yaitu adalah square. Jadi ya kita bisa putuskan bahwa untuk variabel X1 kita harus transformasikan menjadi dalam bentuk square ya, atau akar kuadrat atau pangkat 2 ya. X1-nya kita pangkatkan 2 untuk supaya memenuhi asumsi normalitas. Caranya, kebetulan ini yang square. Untuk rumus square ini kan ada berbagai bentuk transformasi ya. Transformasi data dengan rumusnya kalau kita di Stata itu ada, kita bisa menggunakan, kalau misalkan transformasi square kita menggunakan rumus ini. Kemudian untuk transformasi kubik ya, maka 3 bisa menggunakan sintak ini. Kemudian untuk square root, akar kuadrat menggunakan sintak ini, dan seterusnya. Untuk inverse juga ada. Kemudian untuk transformasi yang lain kan ada 9 transformasi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 bentuk transformasi yang direkomendasikan oleh software Stata. Jadi kita harus buat atau ubah atau transformasikan data yang tidak normal tersebut ke dalam transformasi yang direkomendasikan dengan menggunakan nilai P chi-square. Jadi kita kan X1 yang bermasalah, jadi kita transformasikan X1 dengan menggunakan transformasi square. Kebetulan ini sudah X1 ya. Jadi square itu kan kuadrat, jadi X1-nya dikalikan X1 lagi. Atau X1 pangkat 2. Nah, setelah kita transformasikan, maka akan terbentuk variabel baru, yaitu variabel square underscore X1. Jadi, nah setelah itu kan kita uji kembali ya, uji kembali hasil data penelitian kita, apakah semuanya sudah normal atau belum, karena tadi kan X1 dan X3 yang belum normal. Apakah sekarang setelah ditransformasikan X1 sudah normal? Jadi kita bisa lihat di
karena kita menggunakan uji squamous kurtosis ya. Jadi kan kita pakai sintagma ini, kita copy saja. Kita lihat kembali untuk apakah X1 sudah normal. Mohon maaf, ini salah, bukan sintag. X1-nya belum saya ubah. Seharusnya kita gunakan variabel barunya. Ini variabel barunya. Jangan gunakan X1 karena X1 kan datanya tidak normal. Terbukti prop C square di atas 0,05. Y sudah normal. Nah, ini kan tadi X1 sebelumnya, setelah ditransformasikan menjadi nama variabel baru square underscore X1 dan sudah berada di atas 0,05, jadi sudah aman dari uji asumsi normalitas. Nah, sekarang sisanya X3. X3 kan bermasalah karena masih berada di bawah 0,05. Jadi kita gunakan ladder X5. Mohon maaf, ladder X3. Nah, dari sini kita bisa lihat yang paling memungkinkan itu kan sesuai dengan kriteria ini. Yang di atas 0,05 menunjukkan modal transformasi tersebut dapat buah variabel distribusi normal. Mungkin kita bisa ambil ini bisa, mana di atas 0,05 dan ini bisa. Jadi kita coba pakai yang ini yang nilainya paling tinggi ya. Jadi 1/square root. 1/square root. 1 per inverse ya. Ini inverse 1 per square root ini. Jadi kita gunakan yang ini. Transformasi yang ke-6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Inverse square root, kita copy yang ini. Kita copy, kemudian kita pastekan, sesuaikan dengan variabelnya. Kita akan variabel X3. S inverse square root X3 sama dengan 1/SQRT X3. Setelahnya kita enter, nah ini kan dalam artian X3 sudah ditransformasikan ke dalam bentuk inverse square root. Jadi kita buat, coba kita uji lagi normalitasnya menggunakan sintaks SK-test ya, karena kita menggunakan metode squamous kurtosis. Kita pakai, karena tadi kan ini sudah ditransformasikan X1-nya jadi berubah nama, kemudian X3-nya namanya berubah menjadi inverse square root X3. Kita enterkan. Jadi kita bisa lihat untuk nilai prop C square semuanya sudah di atas 0,05. Untuk Y di atas 0,05. Untuk X1 sebelumnya tidak distribusinya normal, jadi setelah ditransformasikan dan menggunakan square, jadi sekarang sudah berdistribusi normal. X2-nya sudah normal dari awal, kemudian X3-nya awalnya kan tidak normal, jadi setelah setelah ditransformasikan dengan menggunakan inverse SQRT X3, jadi hasilnya menjadi normal. Nah, dari nilai ini kita dapat simpulkan bahwa keempat variabel yang ada, Y, X1 dengan menggunakan hasil transformasinya, kemudian X2 dan X3 dengan menggunakan data hasil transformasinya, sekarang sudah bisa dinyatakan normal semuanya. Ini sudah. Baik. Demikian penjelasan mengenai bagaimana cara mengolah data panel ya, penelitian dengan menggunakan software Stata.
Nah, pada kesempatan ini saya ingin membuat closing statement bahwasannya mungkin dalam pemaparan saya tadi masih ada hal-hal yang kurang atau mungkin salah saya ucapkan atau mungkin salah interpretasi atau mungkin salah pemaknaan. Jadi jika memang ada kesalahan-kesalahan yang saya perbuat berdasarkan hal-hal yang saya sebutkan tadi, mohon dimaklumi. Saya tutup dengan selamat siang. Terima kasih.